Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ufah juga dari mahasiswa Politeknik Universitas Jakarta. Tujuan saya di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait dengan DM dengan penelitian. Sebelumnya kan saya sudah observasi di daerah sini dan keluarga ibu saya kan ada yang mengalami diabetes dengan penyakit hipertensi seperti itu. Nah, jadi untuk waktunya nanti sekitar 10-15 menit. Kemudian nanti prosedurnya yang pertama saya akan memberikan kuesioner, dan setelah itu nanti ada penyuluhan materi, dan yang terakhir nanti ada pembagian kuesioner lagi. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu? Belum ya? Belum ada. Ya, kalau belum ada, langsung saja saya bagikan kuesionernya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya sekitar 5 menit ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja kita ke pemaparan materi ya Bu ya. Oke. Sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum diabetes itu apa? Penyakit gula. Gula. Tahunya gula aja ya. Gulanya tinggi atau rendah? Tinggi. Nah, jadi pengertian dari diabetes itu sendiri itu yaitu penyakit metabolik degeneratif yang disebabkan oleh tubuh tidak bisa memanfaatkan insulin dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya komplikasi dari diabetes mellitus sendiri itu ada dua. Ada komplikasi akut dan komplikasi kronis. Nah, yang akut itu seperti apa? Ada hiperglikemia. Hiperglikemia itu kadar gula darah yang tinggi tadi. Nah, yang kedua ada penurunan kesadaran. Dan yang kronis itu ada kerusakan pembuluh darah kecil. Contohnya itu kerusakan pembuluh darah pada mata, pada jantung, dan sebagainya. Kemudian ada rentan infeksi TBC, dan yang terakhir ada kebutaan. Nah, cara pengelolanya itu seperti apa? Yang pertama itu adanya penyuluhan edukasi. Nah, penyuluhan edukasi sendiri itu kita memberikan edukasi tentang pemantauan mandiri, tanda dan gejala hiperglikemia, dan cara mengatasi hal diberikan kepada pasien. Tujuannya itu apa? Untuk mempromosikan tujuan hidup sehat sebagai upaya pencegahan dan pengelolaan DM itu sendiri. Yang kedua itu ada terapi nutrisi medis. Nah, terapi ini yaitu makanan seimbang sesuai kebutuhan kalori dan zat gizi, kemudian keteraturan jadwal makan, jenis makanan, kemudian jumlah makanan yang kita konsumsi, dan komposisi dari makanan itu sendiri. Itu apa? Karbohidrat itu kita ada 60% dari kebutuhan, kemudian protein itu sekitar 10-15%, dan lemaknya itu sekitar 20-25%. Tapi itu semua itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dari tubuh kita sendiri. Nah, yang kurus itu segini, yang gemuk itu juga beda seperti itu. Selanjutnya itu ada latihan fisik. Itu kita dianjurkan secara teratur 3-4 kali dalam seminggu. Nah, waktunya itu berapa? 15-30 menit. Dan itu juga kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada terapi farmakologis. Terapi farmakologis sendiri ini diberikan bersamaan dengan menerapkan pola hidup sehat. Terapi terdiri dari obat oral maupun suntikan. Suntikan itu contohnya ada insulin tadi. Kemudian obat anti hiperglikemia oral dapat diberikan sebagai terapi tunggal ataupun kombinasi. Nah, selanjutnya itu kan tadi tata pelaksanaan dari DM. Karena di sini ibu itu mengalami hipertensi juga, jadi saya jelaskan lagi mengenai hipertensi itu sendiri. Nah, hipertensi itu sebelumnya ibu udah mengerti belum? Pengertian dari hipertensi sendiri itu apa? Darah tinggi. Darah tinggi. Saya terus menerus Betul.
Nah, itu terjadinya kenaikan tekanan darah sistolik atau yang atas, bagian atas itu lebih dari 140. Nah, yang bawah atau diastolik itu lebih dari 90. Nah, jadi kan kemarin sudah dilakukan pemeriksaan, nah tekanan darah itu pun hasilnya cukup tinggi, yaitu sekitar 160 per 100. Itu sudah termasuk hipertensi, seperti itu. Nah, sekarang untuk tanda gejala sendiri itu apa? Ada pusing, kemudian di bagian belakang sini, kemudian ada terasa melayang atau meriang, kemudian ada rasa berat di lengkuk atau leher, kadang suka mimisan juga, terus adanya emosi yang tidak stabil. Kemarin pun ibu mengeluh seperti itu toh? Iya, Emosinya terus itu juga salah satu tanda dan gejala dari hipertensi sendiri. Kemudian ada telinganya berdengung, suka tidur, matanya berkunang-kunang, rasa mual dan muntah. Kita lanjut ya. Untuk faktor risiko dari hipertensi sendiri itu apa? Adanya obesitas sendiri. Berat badan ibu berapa? berat badan saya 53. Ya, berarti itu belum termasuk obesitas sendiri. Kemudian perokok itu juga menyebabkan hipertensi, peminum alkohol, penyakit DM dan jantung. Kemudian ada wanita yang tidak menstruasi atau yang disebut dengan menopause, itu juga bisa menjadi faktor risiko dari hipertensi. Kemudian ada stres, kurang olahraga, diet yang tidak seimbang, atau makanan yang berlemak. Ya, selanjutnya ada cara pencegahan dan perawatan hipertensi. Ini seperti apa? Jadi yang pertama, usahakan untuk dapat mempertahankan berat badan yang ideal. Terus kemudian ada batasi pemakaian garam. Jadi kalau kita udah menderita hipertensi itu harus membatasi konsumsi garam. Jangan banyak-banyak karena itu bisa meningkatkan tekanan darah kita. Kemudian tidak merokok juga, perhatikan keseimbangan gizi kita. Terus kemudian perbanyak konsumsi buah dan sayur juga. Terus hindari minum kopi yang berlebihan. Periksakan tekanan darah kita itu secara rutin, terutama jika usia sudah mencapai 40 tahun. Nah, kemudian jangan menghilangkan dan menambah dosis. Ketika kita sudah mengonsumsi obat hipertensi secara rutin, itu jangan sekali-kali kita mengubah secara mandiri. Kita harus tetap memeriksakan ke pelayanan kesehatan seperti itu. Kemudian konsultasikan dengan petugas kesehatan jika menggunakan obat untuk penyakit lain karena ada obat yang dapat meningkatkan nomor buruk hipertensi. Tetap konsultasikan. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin dipertanyakan? Iya, saya mau tanya. Untuk penderita sakit ini ada nggak sih makanan yang dianjurkan atau mungkin pantangannya yang tidak boleh dikonsumsi? Maksudnya hipertensi? Iya, penyakit hipertensi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sabrina tadi. Jadi makanan yang dianjurkan untuk pasien hipertensi sendiri itu apa? Jadi kita harus membatasi makanan berlemak atau digoreng itu kurang lebih itu 5 sendok makan minyak kayu. Kemudian ada makan ikan sedikitnya 3 minggu per hari. Kemudian ada batasi konsumsi garam kurang lebih 1 sendok per hari, kurangi saat memasak. Kemudian ada batasi makanan olahan dan cepat saji juga, itu harus kita kurang-kurangin lah. Kemudian ada 5 porsi 400 sampai 500 gram buah dan sayur per harinya. Porsi itu setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang itu. Kemudian ada 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Kemudian ada batasi konsumsi gula kurang lebih 4 sendok makan per hari. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin dipertanyakan? Sudah cukup ya? Oke, baik. Karena pemaparan materinya sudah selesai, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan lagi yang untuk dijawab. Ini bisa langsung dijawab ya. Baik, terima kasih. Saya lihat dari hasil jawabannya mungkin lebih meningkat dari yang sebelumnya tadi.
Berarti dari ibu-ibu sendiri sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari penyampaian materi saya tadi, kita harus lebih menjaga pola makan kita, kemudian sering memeriksakan diri kita agar mengetahui gejala-gejala apa yang ada di diri kita, agar kita bisa mencegah lebih dulu lagi, seperti itu. Baik, terima kasih atas partisipasinya, kerjasamanya ibu-ibu semua. Semoga bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.